Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa kamatlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pada hari ini patut sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana al-katsiri min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barakah. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin mencoba memahamkan terkait talqin. Apa itu talqin? Karena di masyarakat umumnya ahlu sunnah wal jamaah itu lebih tahu apa itu talqin. Talqin itu menuntunkan orang yang mau atau sedang saat berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi selama ini talqin itu berhadapan dengan orang yang mau mati. Sebelum saya membahas soal talqin, saya ingin membuat satu ilustrasi contoh, di mana di situ guru saya, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Masrul, dalam kitabnya beliau membuat satu ilustrasi. Apa itu ilustrasinya? Ada 3 orang. Katakan 3 orang ini punya nama A, B, C. Ketiga-tiganya itu penggemar bakso Solo. A suka bakso Solo, B juga suka bakso Solo, C juga suka bakso Solo. Nah, ketiga ini ada masa di mana masa itu orang ini dalam kondisi yang tidak sama. Yang satunya si A dalam posisi mati, B itu dalam posisi sakaratul maut. Dia posisi sakit lah, sakit kronis. Sedangkan C bugar, sehat walafiat. Tapi ketiga orang ini punya hobi yang sama, yaitu suka makan bakso. Bakso apa itu? Bakso Solo. Kemudian ketiga orang ini karena kesukaannya bakso Solo, dikasihlah 3 orang ini bakso Solo. Yang meninggal dunia dikasih bakso Solo, yang sedang sakit kronis atau kritis atau sakaratul maut juga dikasih bakso Solo. Yang ketiga, yang C itu dalam posisi sehat, bugar, itu pun dikasih juga bakso Solo. Jadi pertanyaannya, kira-kira yang menghabiskan bakso Solo ini yang mana dari ketiga orang ini? Yang A, dia posisi mati dikasih bakso Solo. Yang B juga dalam posisi sakaratul maut dikasih bakso Solo. Sedangkan C yang sehat bugar itu pun juga dikasih bakso Solo. Kira-kira yang menghabiskan
yang cepat habisnya bakso solo ini yang nomor berapa? Tentunya orang yang akalnya sehat, penuh pemahaman, pasti menjawab bakso solo habis itu dimakan yang nomor 3, yang C. Kenapa? Karena sehat. Kenapa yang pertama itu sama-sama punya hobi makan bakso tidak dimakan? Karena posisinya mati. Orang mati masuk dikasih bakso solo, dikasih soto, dikasih rawon. Karena posisi mati, dia pun tidak akan merasakan, tidak akan makan itu apa yang dihidangkan. Kedua, yang B, sama-sama hobinya makan bakso solo, tapi karena kondisinya sakaratul maut, apapun yang dihidangkan tidak akan tersentuh, apalagi dimakan. Kenapa? Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Sedangkan yang C masih sehat bugar, begitu dikasih bakso solo karena dia sukanya bakso solo, tentunya di situ akan habis. Kenapa? Karena dia posisi sehat. Dari contoh 3 orang ini bisa kita ambil pelajaran. Apa itu pelajaran? Kita tahu umat Islam itu mengenal kalimat talqin. Sebagaimana hadis Rasul, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah atau talqinlah kalian akan kematian kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini di kalangan umat Islam, terutama ahlu sunnah wal jamaah, itu terdengar sangat familiar. Dan perlu dikata juga, kalimat talqin itu bukan rekayasanya manusia, rekayasanya manusia, tapi itu hadis Rasul. Rasulnya itu bukan hari ini. Sudah Rasulullah itu menegaskan di Mekah yang mengatakan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, itu Rasulullah, bukan saya. Rasul mengatakan talqinkanlah atau mencari tuntunan kalian semua akan kematian kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari sini timbul istilah ada talqin qoblal maut, ada talqin indal maut, ada talqin ba'dal maut. Apa itu talqin qoblal maut? Talqin qoblal maut itu talqin menanamkan kalimat la ilaha illallah atau menuntunkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang hari ini masih bisa merasakan makan bakso solo. Hari ini. Jadi kalau ingin husnul khotimahnya, karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat daftar husnul khotimah. Menalkinkan la ilaha illallah itu tujuannya daftar husnul khotimah ketika meninggal dunia. Menalkinkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah itu daftar surga. Jadi jangan salah faham, jangan sampai kita ini faham yang salah atau gagal faham. Jadi menanamkan zikir la ilaha illallah itu tujuannya satu, supaya orang ini nanti
ketika meninggal dunia bersama la ilaha illallah. Berarti apa? Bersama la ilaha illallah, husnul khotimah. Ada sebuah hadis mengatakan barang siapa orang itu di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini jelas. Jadi tujuannya talqin la ilaha illallah ini tuh apa? Sewaktu-waktu kita meninggal dunia ini bersama dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi talqin ini bagi orang yang cerdas. Jadi talqin zikir ini yang definisinya, yang level qoblal maut itu ya hari ini, yang sehat bugar, yang masih muda, anak yang sudah balik, yang sudah berumah tangga, orang yang belum sampai kena sakratul maut. Jadi talqin itu afdalnya bukan menunggu sakratul maut. Ya hari ini yang masih suka bakso Solo. Untuk apa? Ya supaya kita ini merasakan ketika kita ajal tiba sudah bersama la ilaha. Jadi husnul khotimah bukan dicari waktu naza, dicari waktu di dalam sudah dikubur. Ini yang terkait talqin qoblal maut, yaitu talqin sebelum mati. Ada lagi talqin indal maut. Orang menanamkan menuntun zikir la ilaha illallah waktu bersamaan dengan posisi bersama sakratul maut, orang yang dalam posisi nazar. Sebagaimana tadi orang yang hobi makan bakso tapi disodori bakso, dihidangkan bakso tapi posisi sakratul maut, kira-kira dimakan enggak itu? Jawabannya tidak akan dimakan. Kenapa? Karena sakratul maut. Begitu juga orang yang sakratul maut dituntun zikir la ilaha illallah, mulutnya saja sudah tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Yang terdengar cuman kalimat suara ngoroknya itu. Itu. Masa orang suara tenggorokannya berbunyi seperti orang ngigo, orang apa itu ngorok, orang Jawa, itu ditalqin, dituntun la ilaha. Apakah bisa? Tentunya tidak bisa. Sehingga banyak orang dalam posisi meninggal itu ucapannya mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa mudah-mudahan husnul khotimah? Karena waktu naza sudah tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, hanya ditalkinkan seseorang waktu itu dalam posisi naza, sehingga kalimat mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Kalimat mudah-mudahan itu tidak jelas, tapi ini sudah umum di masyarakat. Lebih condong kalimat mudah-mudahan. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu yaitu orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekalnya mati. Ini pentingnya talqin. Jadi kalau orang yang cerdas, yang orang beriman, untuk mendaftarkan kematiannya husnul khotimah tidak menunggu waktu nazar. Kapan ya hari ini? Hatinya, jiwanya ditanami dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada talqin yang ketiga, yaitu talqin ba'dal maut. Apa itu talqin ba'dal maut? Talqin ba'dal maut itu menalkin orang yang sudah dikubur. Itu loh. Orang yang sudah dikubur baru ditalkin. Biasanya umumnya yang nalkin itu Imamuddin. Siapa itu Imamuddin? Yaitu Pak Mudin. Pak Mudin ini yang biasanya menalkin orang yang ditalkin sudah dikubur, yang menalkin di atas kubur. Yang jadi pertanyaannya,
apakah mendengar? Coba kita berpikir yang realitas, yang real lah, yang objektif, yang nyata-nyata. Apakah mendengar yang ditalkin itu waktu sudah dikubur, sedangkan yang nalkin di atas kubur? Jawabannya apa? Ya, mudah-mudahan mendengar. Kalau saya boleh bicara, justru yang mendengar itu yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Semuanya mendengar. Akhirnya ditanya Pak Mudinnya, kira-kira Pak Mudin itu yang dikubur apa mendengar? Apa jawaban Pak Mudin? Ya, mudah-mudahan mendengar. Yang kedua, persepsinya ini tujuannya untuk mengingatkan yang mengantarkan jenazah, katanya Pak Mudin. Jadi kalimat talqin yang ketiga ini, yang ba'dal maut ini, kadang-kadang diartikan bukan untuk yang dikubur, tapi yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi bahasanya mengingatkan. Berarti fungsinya apa talqin di sini? Yang memahamkan orang terkait nanti dikubur itu, nanti didatangi malaikat, ditanya marabbuka wa man nabiyuka wa man dinika wa man kiblatuka man abaka wa man akhuka, macam-macam. Tapi ditujukan bukan yang di dalam kubur, yaitu ditujukan kepada telinga-telinga yang di atas kubur. Ini tambah pemahamannya lebih sangat jauh juga. Makanya di Mekah talqin itu sehari ini nggak ada, padahal Rasulullah itu yang mengatakan lakinu mautakum biqouli la ilaha illallah, itu dari Rasulullah. Tapi di sana nggak ada orang ditalqin. Kenapa? Ya karena pemahaman ini mulai dihilangkan, seolah-olah talqin dzikir la ilaha itu tidak penting. Padahal kata mautakum itu akan kematian itu bukan dicapai waktu nazar, apalagi sudah dikubur. Tapi karena sudah orang itu mengikuti sebuah tradisi umumnya bahwa kalimat la ilaha illallah itu ditujukan yang mati, sehingga banyak ustadz-ustadz itu, ustadz-ustadzah itu seolah-olah ketika belajar dzikir la ilaha itu untuk orang mati. Bukan. Tapi kalau di dalam justru yang mati bukan jasadnya, hatinya tidak ingat Allah, waktu sholat tidak ingat Allah, kemanapun dia pergi tidak ingat Allah, itu mati sesungguhnya. Hakikatnya di situ. Jadi kata talqin ini menanamkan dzikir ini dalam jiwa. Supaya apa? Supaya ingat Allah, supaya punya keimanan, sehingga punya keimanan ini bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kewajibannya. Jadi la ilaha illallah itu banyak orang memberikan persepsi untuk orang mati. Ya benar, untuk orang mati. Orang matinya yang mana? Bukan jasadnya saja. Orang yang membaca Quran hatinya tidak bersama Allah itu ya mati. Orang baca sholawat hatinya tidak ingat Allah itu ya mati. Waktu sholat, waktu takbir, baca fatihah, baca surat, sampai ruku, sujud, iktidal, sampai tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, tidak ingat itu ya mati. Jadi jangan diartikan mati itu cuma bisanya jasad dan bukan. Apapun aktivitas kita di dalam kehidupan ini, hati tidak disambungkan dengan Allah, itu mati. Nah ini pentingnya dan wajibnya orang belajar talqin dzikir. Harus diingat, talqin dzikir ini tujuannya menghidupkan ruh supaya ingat Allah. Yang kedua, talqin itu tiket masuk surga. Seperti orang sudah mau masuk tol, kan butuh proses, butuh persyaratan, yaitu etolnya itu. Nah, etolnya dalam kehidupan, etolnya surga itu ya talqin. Talqin apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Kalau gitu pertanyaannya, wajibkah orang dalam kehidupan sekarang ini menanamkan jiwanya, menghidupkan hatinya untuk ingat Allah?
hukumnya wajib. Kenapa? Karena hati ini tujuannya menyambungkan kepada Allah. Karena hati ini tempatnya khusyuk. Karena hati itu tempatnya sabar. Karena hati itu tempatnya iman. Karena hati itu tempatnya kejujuran. Karena hati itu tempatnya ketulusan. Kalau hatinya sudah tidak ingat Allah, sekejap lupa yang Rahman, lupa Allah, maka setan yang nuntun. Sehingga kalau hatinya sudah dikuasai oleh setan iblis, maka kejujuran jadi kebohongan. Yang tadinya ketulusan kalau bersama Allah, kalau sudah bersama setan, kebiadaban. Orang kalau sudah hatinya lupa Allah, hatinya tidak bersama Allah, bersama setan, maka yang ada adalah kecongkaan, keegoan, kesombongan, gila hormat, gila jabatan, gila apapun. Semua langkah hidupnya itu walaupun haram ditabrak, walaupun melanggar aturan ditabrak. Kenapa? Karena ada sifat kegilaan dalam dirinya. Gila kedudukan, gila hormat, gila kekayaan, gila macam-macam. Kenapa seperti itu? Karena hatinya lupa Allah. Jadi mengukur orang itu jangan dilihat kopiahnya, jangan dilihat jenggotnya, jangan dilihat fase baca Qurannya, jangan dilihat pandai ceramahnya, jangan dilihat pandai baca kitab kuncinya. Jangan dilihat orang ini profesor. Tidak sedikit profesor memang pola pikirnya cerdas, tapi banyak profesor yang hatinya masih bodoh. Apa itu? Banyak profesor itu yang tidak sholat. Banyak orang itu beretorika tapi tidak sholat, itu banyak. Banyak orang berjilbab tapi tidak sholat. Banyak orang pintar baca Quran fasih tapi banyak yang tidak sholat. Banyak ini. Banyak, bahkan ada orang yang titelnya profesor, doktor, orang kelihatannya dulu hebat lah, tapi tidak sedikit orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena hatinya sudah bersama selain Allah. Semoga kita dijauhkan hati kita dari selain Allah. Nah, solusinya ya cuma satu, yaitu talqin zikir. Kapan talqinnya? Ya hari ini, karena talqin itu adalah pintu husnul khotimah, talqin itu pintu surga, talqin itu pintu kejujuran. Dengan talqin zikir orang itu daftar kuat iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.